Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi di podcast Suara Demokrasi. Jaga suara, wujudkan demokrasi. Nah, sahabat Bawaslu, demokrasi hanya dapat disebut inklusif apabila seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Penyandang disabilitas bukan sekedar kelompok yang menjadi objek pelayanan, tetapi merupakan subjek demokrasi yang memiliki hak yang sama untuk memilih, untuk dipilih, berpartisipasi, bahkan ikut mengawasi jalannya pemilu. Lalu, sejauh mana pemilu di Indonesia ini sudah benar-benar ramah terhadap penyandang disabilitas? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama komunitas Sabda Jogja. Dan sudah hadir di sebelah saya Ibu Juju dari komunitas Sabda Jogja. Selamat siang Ibu Juju. Siang. Saya manggilnya Mbak aja ya? Iya, Mbak aja nggak apa-apa ya. Mbak Juju dari komunitas Sabda Jogja. Yang pertama mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir di podcast kita. Dan kita akan membahas soal isu-isu inklusif di dalam pemilu nih Mbak. Tapi mungkin sebelum pertanyaan mungkin ya Mbak ya, mungkin bisa sedikit cerita sih sebenarnya tentang komunitas Sabda ini sebenarnya apa gitu. Nah, monggo silakan Mbak. Kenalan dulu kali ya. Silakan, harus dong, wajib. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju, saya staf Sabda. Sabda itu singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak. Kerja-kerja kami tentang isu-isu disabilitas, gitu. Baik itu mengenai advokasi, terus tentang kita kerja-kerja di peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut isu-isu disabilitas, gitu. Baik di ketenaga kerjaan dan juga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi Sabda ini di Jogja, di kota ya, di DIY gitu ya, hanya di sini aja ya, di DIY aja ya Mbak ya? Kantornya di Jogja, cuma kami isu-isunya atau programnya kadang di luar DIY juga pernah. Oke. Tapi concernnya hanya di wilayah DIY gitu ya? Concernnya di isu-isu disabilitas. Isu disabilitas. Oke. Mbak Juju, dan mengenai kita kan di sini membahas mengenai soal pemilu yang inklusif. Nah, kalau menurut Mbak Juju sendiri, pemilu yang inklusif menurut perspektif hak asasi manusia dan demokrasi itu seperti apa Mbak? Sebenarnya pemilu itu kan sistem pemilu yang menjamin hak setiap warga negara itu untuk memilih dan dipilih gitu. Jadi dia itu nggak melihat bahwa dia itu nggak melihat disabilitas atau non disabilitas, bahwa dia itu setiap manusia itu mempunyai hak memilih gitu, hak berpolitik gitu, baik untuk dipilih dan dipilih gitu. Oke, jadi ada kaitannya dengan ya, yang penting kita tuh memiliki hak yang sama gitu ya, dalam baik untuk memilih ataupun juga dipilih gitu. Nah, jadi, di Indonesia kalau selama ini Mbak terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seperti yang disebutkan di Indonesia sendiri saat ini seperti apa Mbak Juju menilainya? Di Indonesia sendiri dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya ya. Ini 2024 ya? Ini 2024 dibanding sebelumnya. Di Indonesia sendiri ini sudah mulai maju, sudah mulai ada kemajuan, terutama untuk teman-teman disabilitas. Jadi pemerintah atau misalnya KPU atau Bawaslu ya sebagai penyelenggara pemilu sendiri ini sudah partisipasi teman-teman disabilitas sudah mulai muncul gitu. Misalnya dengan adanya teman-teman itu aktif baik dalam mensosialisasikan bahwa pentingnya pemilu itu untuk teman-teman disabilitas, terus bagaimana kita menyuarakan aspirasi teman-teman disabilitas gitu, agar dan juga kita mensosialisasikan bahwa kita ini berhak loh untuk pemilu gitu, berhak loh untuk menyuarakan suara-suara kita gitu, tanpa terkecuali baik itu disabilitas fisik, yang ruwi dan lain sebagainya. Itu kan disabilitas banyak macamnya dan ragamnya, semuanya itu harus intinya menyuarakan aspirasinya, atau kita disebut dengan pemilihan umum yang tentunya jurdil ya, jujur, adil dan tentunya setara gitu.
Oke, Mbak tadi kalau sempat disebutkan terkait dengan ragam ya dan disabilitas terkait dengan pemenuhan hak politik ini, mungkin bisa dijelaskan singkat mungkin Mbak terkait dengan apa sih sebenarnya ragam disabilitas gitu ya, yang kaitannya dengan pemenuhan hak politik ini sendiri mungkin. Ragam disabilitas itu kan memang banyak macamnya, tapi di dalam peraturan itu kan ada 5 ya, yaitu yang fisik, tuli ya, tuli, terus ruwi itu yang wicara, terus ada yang mental juga, terus ada yang ODGJ juga itu termasuk. Oke. Tapi kan tadi disebutkan bahwa ya dibanding pemilu 2019, 2024 sudah lebih lah gitu. Tapi apakah menurut Mbak Juju sendiri itu sudah ideal belum sih bagi teman-teman disabilitas sendiri gitu? Kalau menurut saya dibandingin yang sebelum-sebelumnya sudah ideal, tapi belum ideal, mencapai ideal gitu maksudnya gitu loh Mas. Berarti masih ada ruang untuk perbaikan. Karena kan di sini masih butuh perbaikan nih. Misalnya seperti aksesibilitas ini mungkin KPU juga sudah menyediakan gitu, tapi aksesibilitas sendiri ini masih dari zaman dulu masih termasuk ke dalam problema gitu. Misalnya seperti kayak yang kata pendataan itu harus benar-benar sesuai dengan jenis ragam disabilitasnya, enggak hanya seperti misalnya tadi teman saya tuh ada yang bilang waktu tadi kan ada pertemuan nih ya, ada yang bilang sebenarnya dia itu netra tapi dia dimasukkan ke dalam disabilitas mental gitu, berarti kan itu tidak sesuai dengan jenis dan ragam disabilitasnya gitu. Dan itu juga dari awal mulai pendataan itu memang harus jelas gitu jenis disabilitasnya apa, supaya kenapa nanti ketika kita pemilu aksesibilitas, bahwa nih misalnya di kelurahan Wirabrajan misalnya ada netra nih misalnya 5 orang, terus yang tuli 5 orang atau dan lain sebagainya, sehingga di situ nanti akan terlihat nih kebutuhannya. Misalnya kalau adanya tuli berarti di sini harus ada JBI juru bahasa isyaratnya gitu kan, dan juga mungkin tenaga ininya atau KPPS ya, petugas KPPS-nya harus mengerti betul bahwa di situ ada disabilitas itu, sehingga kebutuhan mereka akan terakomodasi gitu, akomodasi yang layak untuk mereka gitu, sehingga mereka tuh sebenarnya kalau akomodasi yang layak sebenarnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau memang kebutuhannya itu sudah terpenuhi, sudah ada, mereka itu sebenarnya petugas KPPS itu sebenarnya enggak harus bekerja dengan ekstra gitu. Jadi kita bisa mandiri gitu Mas. Kalau semuanya sudah terpenuhi itu bisa mandiri. Misalnya ada RAM-nya, jadi kita enggak orang lain enggak harus menuntun atau apa gitu. Sebenarnya itu sih. Menarik nih Mbak. Sepengetahuan dari Mbak Juju sendiri ya, 2024 kemarin waktu pemilu, sejauh apa di teman-teman yang entah itu yang di Sabda maupun di komunitas yang lain, disabilitas yang lain, keterlibatan aktif mungkin sebagai penyelenggara, entah pengawas, entah sebagai di KPU-nya gitu. Nah, ada nggak sih keterlibatan aktif dari teman-teman disabilitas selama kemarin pemilu 2024 yang Mbak Juju ketahui? Keterlibatan aktif untuk teman-teman disabilitas sekarang sudah mulai aktif ya, teman-teman sudah dilibatkan, baik itu misalnya saja KPU nih kalau mau mengadakan acara misalnya, dia program misalnya tentang aksesibilitas, gimana sih sebenarnya akses atau enggak sih ini untuk difabel gitu. Atau contohnya saja misalnya ada kemarin tuh 2024 itu dari KPU ada kerjasama tentunya dengan teman-teman jaringan ya, ada kursi prioritas gitu. Jadi jadi di situ ditempelin stiker gitu ya, ada kursi prioritas untuk teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas itu ketika datang mereka nggak rebutan kursi, mereka sudah ada kursi di tempatan kursi. Jadi jadi sudah jelas ketika mereka akan melakukan pencoblosan. Jadi udah jelas tuh, disabilitasnya ini misalnya netra, misalnya disabilitasnya daksa gitu kan. Jadi itu udah mulai jadi petugas itu sudah mulai sensitif nih. Ini netra berarti nanti kalau bagiannya dia, saya harus misalnya dia nggak bisa menuju tempat pencoblosan, jadi dia didampingi gitu kan.
langsung gitu, tanpa harus misalnya harus menunggu lama gitu dipanggil gitu, enggak gitu. Kalau ini teman-teman disabilitas yang misalnya dia terlibat sebagai pengawas, misalnya pengawas TPS atau KPPS, itu ada nggak Mbak di Jogja sendiri sepengetahuan Mbak Juju? Kalau saya belum pernah ya, tapi kalau yang teman-teman disabilitas sudah ada Mas, sudah ada pengawas, iya udah pengawas dan lain sebagainya. Kalau saya cuma sebagai pemantau aja sih, udah pernah pemantau dan relawan dulu tahun berapa ya 2014 kayak kalau nggak salah relawan. Jadi itu itu temuan dari KPU ya. Jadi melibatkan teman-teman disabilitas untuk menjadi relawan. Relawan di sini kami mensosialisasikan bahwa pentingnya pemilu ini gitu untuk teman-teman disabilitas. Jadi kami sosialisasi ke teman-teman disabilitas, bahkan ke RT RW sampai ke pelosok-pelosok sehingga informasi itu tersampaikan gitu. Kemajuan sehingga teman-teman itu rasa ingin mencoblosnya tinggi gitu. Oke. Kalau tadi kan kita sudah ngomong ya bahwa ya keterlibatan aktif itu sudah mulai terlihat gitu, dan penyelenggara pemilu juga membuka ruang untuk itu bagi teman-teman disabilitas. Nah, tadi kita ngobrolnya lebih banyak seputar bahwa teman-teman disabilitas punya hak untuk memilih gitu, ya, dan mereka menggunakan hak pilihnya gitu. Tapi kalau hak untuk dipilih sebagai calon, nah itu gimana Mbak pendapatnya? Menurut pendapat saya sebenarnya sama, baik dipilih atau memilih itu kita sama-sama mempunyai hak. Itu karena itu sebagai warga Indonesia, warga negara, tentu itu hak yang sama. Tidak terkecuali teman-teman disabilitas juga itu mempunyai hak yang sama. Kalau untuk yang dipilih itu memang itu tantangannya sangat besar ya Mas ya. Selain kita mungkin harus punya kita harus pandai berpolitik, terus kita juga mungkin ya tidak menutup kemungkinan lah ada modal juga ya Mas ya. Dan juga teman-teman politik juga mungkin menggandeng teman-teman disabilitas agar teman-teman disabilitas juga mempunyai hak dipilih gitu. Oke, berarti Mbak Juju juga mendorong nih bahwa partai politik gitu kan, itu juga turut menggandeng teman-teman disabilitas gitu ya, agar haknya untuk dipilih itu juga bisa terjadi gitu. Tapi pernah nggak dengar ada teman-teman disabilitas yang mencoba untuk mencalonkan diri gitu, atau terlibat aktif di politik? Ada sih Mas, ada itu salah satunya kalau nggak salah Mbak Anggi gitu, perempuan dia. Tapi dia gul atau enggaknya kayaknya dia sampai deh gitu. Tapi ada lah gitu ya. Ada. Cuma ya itu dia teman-teman disabilitas tidak sebanyak yang teman-teman non disabilitas gitu, karena mungkin mereka juga masih melihat dari segi semuanya kan banyak faktornya ya, baik dari segi finansialnya, ilmu, dan yaitu dia parpol sendiri mungkin menggandeng teman-teman disabilitas juga nggak sebanyak yang teman-teman non disabilitas gitu. Tapi ruang-ruang untuk itu ada gitu ya. Dan Mbak Juju juga berharap agar teman-teman disabilitas pasti bisa memanfaatkan gitu ya, agar karena itu hak untuk memilih dan dipilih itu sama gitu. Oke. Sahabat Bawaslu, ini makin menarik nih obrolannya ini. Nah, kita sekarang coba lebih dalam lagi nih Mbak Juju, terkait dengan tadi kan kita ngomongin soal aksesibilitas. Nah, kira-kira menurut Mbak Juju nih hambatan yang kira-kira masih sering dialami oleh penyandang disabilitas gitu ketika kita sedang mengikuti tahapan pemilu, hambatan-hambatannya itu apa aja sih Mbak kira-kira? Hambatan itu pertama tentu saja itu pendataan ya. Yang pertama tadi ya pendataan itu sering terjadi itu. Sinkronisasi antara mungkin dinas Dukcapil ya, terutama ya untuk pendataan, terus mungkin dari KPU atau penyelenggara lah ya, itu checklistnya itu juga harus sesuai dengan ragam disabilitasnya. Itu harus disesuaikan. Apalagi ketika kita di lapangan juga misalnya untuk TPS
TPS, terus untuk template itu untuk yang pencoblos yang netra ya. Itu juga harus ada gitu, enggak hanya cuma 1 atau 2 template, itu harus menyeluruh sebenarnya itu. Terus tempat-tempatnya harus ada ramnya untuk teman-teman daksa misalnya yang pakai kursi roda, bagaimana ram itu kayak tangga, pengganti tangga, tapi ini bisa dilalui untuk teman-teman disabilitas, untuk kursi roda lewat, iya, itu namanya ram itu. Jadi kalau udah ada itu sebenarnya teman-teman itu nggak butuh dibantu karena mereka sudah mandiri, sudah bisa sendiri, apalagi misalnya kiri kanannya sudah ada pegangannya gitu. Mana teman-teman sudah bisa, tapi ya itu dia kita ini masih perlu perbaikan karena tidak semuanya ketika kita melakukan pemilu atau pencoblosan itu akses gitu. Dan kadang itu juga keterlibatan teman-teman disabilitas itu juga belum sepenuhnya ya. Misalnya ketika pembuatan TPS misalnya, seharusnya teman-teman disabilitas itu dilibatkan, karena kenapa? Orang yang mengerti tempat misalnya kebutuhannya itu kan teman-teman disabilitas. Jadi itu sih faktor utamanya menurut saya. Kadang itu terlupakan gitu. Jadi ya datangkan langsung lah ya gitu ya. Teman-teman disabilitas di lapangan karena dia mengerti lapangan gitu kan. Susahnya seperti apa biar tahu gitu ya. Dan itu harusnya dilakukan di tiap TPS. Iya, kalau dulu pernah waktu saya jadi relawan demokrasi, waktu itu kita dilibatkan langsung ketika pembuatan TPS itu. TPS-nya gitu. Ya, TPS langsung gitu, ya. Disebar gitu ya. Jadi kita disebar gitu, dilibatkan langsung. Jadi kita mengerti, Pak, ini ketinggiannya kurang ini, terus ini terlalu tinggi, terus ini terlalu curam, terus gimana nanti teman-teman ada yang kursi roda atau apa gitu. Karena sebenarnya kenapa harus akses? Karena sebenarnya itu tidak digunakan untuk teman-teman disabilitas saja, karena itu bisa digunakan untuk ibu hamil, lansia dan lain sebagainya. Itu bisa, nggak mungkin yang disabilitas permanen atau non permanen, misalnya yang baru kecelakaan pakai tongkat, itu juga memerlukan itu, karena kan semua orang itu sebenarnya berpotensi menjadi disabilitas. Itu jadi nggak ada teman-teman disabilitas, sebenarnya aksesibilitas itu harus ada gitu, supaya itu memudahkan kita untuk menuju ke pencoblosan, ke tempat TPS ya. Oke. Tapi Mbak Juju melihatnya sudah ada upaya yang lebih baik nggak sih dari pemerintah gitu untuk memperbaiki hal-hal itu gitu? Sudah ada upaya dari pemerintah, Mas, tapi mungkin belum sepenuhnya gitu kan. Terutama mungkin untuk daerah-daerah yang pelosok ya, pegunungan atau apa yang daerah-daerahnya yang sulit dijangkau gitu ya. Misalnya untuk mobilitas dan lain sebagainya, mereka harus ada antar jemput dan lain sebagainya, kan itu perlu juga tuh, Mas, gitu. Oke. Kalau tadi kan kita ngobrolnya terkait dengan akses gitu ya. Tapi sekarang coba kita tarik ini, kita ngelihat dari sudut pandangnya dari masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat ini memandang mungkin ya, menurut Mbak Juju terkait dengan teman disabilitas gitu, mungkin terkait tadi hak untuk dipilih, untuk hak memilih gitu. Pandangan masyarakat tuh sekarang ini gitu ya, itu menurut Mbak Juju seperti apa? Pandangan masyarakat sekarang sudah mulai terbuka terhadap teman-teman disabilitas ya, dan kami juga selalu mengadvokasi untuk teman-teman disabilitas, misalnya yang mereka tidak bisa keluar rumah atau mereka misalnya disembunyikan dari orang-orang, misalnya stigma terhadap teman-teman disabilitas, bahwa teman-teman disabilitas itu tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Itulah kita selalu mengadvokasi hal-hal yang kayak gitu, supaya teman-teman disabilitas itu mampu keluar, dia bisa mainstreaming dia, pemikiran dia terhadap disabilitas itu biar dia nggak dikucilkan, biar dia juga dianggap sama, setara dengan orang-orang yang lain itu. Dan ini memang perjuangannya nggak hanya sebentar ya.
Dan kami juga perlu memahami terhadap misalnya orang-orang di sekitarnya, di kampungnya gitu, bahwa ini tuh disabilitas, bahwa dia itu berhak untuk memilih dan dipilih gitu, berhak untuk menyuarakan suaranya, inspirasinya dia gitu. Menurut Mbak Juju sendiri, apakah itu juga sebuah, selain akses tadi ya, apakah pandangan masyarakat ini juga terhadap disabilitas itu juga merupakan hambatan tersendiri, Mbak? Itu hambatan banget ya, karena kalau misalnya masyarakat itu memandang disabilitas tidak mampu itu, saya rasa itu malah hambatan yang sangat besar, karena kita ini di sini hambatan itu justru harus dihilangkan ya, lambat laun harus dihilangkan. Bagaimana caranya biar kita hambatan itu hilang gitu kan? Jadi kita di masyarakat itu memahamkan, memberi pengertian bahwa dia itu manusia, manusia harus memanusiakan manusia gitu, dan dia punya hak yang sama atas apapun itu, misalnya apalagi pemilu ya, dia menentukan seorang pemimpin ya yang memang itu sangat diidam-idamkan dan sangat berpengaruh gitu kan gitu. Dan itulah juga yang diperjuangkan gitu ya, yang diadvokasi terus-menerus mungkin ya oleh teman-teman di Sabda juga ya, Mbak ya. Bahwa ya tantangannya itu juga nggak cuma fasilitas, tapi juga masyarakat itu sendiri dan teman-teman disabilitas sendiri gitu, keberanian gitu untuk keluar juga. Itu juga terus-menerus diadvokasi ya oleh teman-teman Sabda gitu. Wah, ini luar biasa sekali nih. Streaming memberikan pemahaman itu agak susah, apalagi misalnya menyadari, memberikan kesadaran itu kan juga merupakan pekerjaan tidak mudah gitu kan. Mungkin kalau dalam hal yang pemilu ini mungkin BIMTEK ya, ketika BIMTEK, bimbingan teknologi yang ada kan biasanya kalau calon-calon KPPS atau itu kan ada juga, itu perlu juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas gitu ketika menghadapi teman-teman disabilitas. Berarti kan ya kita juga harus introspeksi, kami sebagai penyelenggara pemilu kan, itu juga pengawas pemilu juga gitu, itu kan juga harus introspeksi juga gitu kan. Mungkin harus ada pengetahuan dan pemahaman tentang tadi gitu ya, Mbak ya, bahwa bagaimana sih kalau nanti ada teman-teman disabilitas ikut bergabung di dalam penyelenggaraan pemilu gitu kan, nanti seperti apa kami gitu harus interaksinya kayak gitu kan, terus lebih memahami teman-teman disabilitas gitu kan. Pemahaman itu kayaknya harus gitu ya. Nah, ini kan berarti kan juga jadi evaluasi untuk pemilu 2029 besok gitu. Kalau tadi Mbak Juju bilang bahwa 2019 ke 2024 ada tuh perbaikan-perbaikan, upaya-upaya dari penyelenggara untuk memperbaiki. Nah, kira-kira Mbak untuk 2029 besok, mungkin selain yang tadi disebutkan ya, ada lagi nggak kira-kira yang harus dibenahi nih gitu? Selain pemahaman kepada penyelenggara pemilu tentang disabilitas, apalagi gitu mungkin yang perlu dibenahi lah biar besok ada perbaikan lagi nih. Sebenarnya sih kami kemarin itu juga sudah ada roadmap tentang pemilu ya. Itu menjadi bahan perbaikan juga ke depannya, misalnya seperti pendataan yang terintegrasi, terus aksesibilitas, terus baik fisik atau non fisik tentunya ya, terus itu tentang sistemnya gitu. Terus masih banyak sih, ada 5 itu ya. Karena menurut saya sistem juga sih, karena kalau tidak tersistem juga itu nanti itu akan hilang juga sih ya, karena kan di Bawaslu atau KPU penyelenggara pemilu lah ya, itu kan tentunya orangnya berbeda-beda ya. Dan tentunya orangnya nggak hanya itu saja gitu. Kalau mungkin hanya itu saja mungkin sudah mengerti gitu kan ya tentang udah inklusif istilahnya ya. Tapi kalau orangnya berbeda-beda, itu dia kami harus memulai lagi gitu loh Mas, dari awal, memberikan pemahaman lagi, memberikan kesadaran lagi kepada mereka bahwa teman-teman disabilitas itu adalah bagian dari warga negara Indonesia yang harus punya hak yang sama. Iya, sama setara gitu. Dan tidak dibeda-bedakan. Benar.
ya apa yang harus dibeda-bedakan kan Iya. gitu. Karena kan semua manusia ya setara gitu Iya. kan. Nah, pesan Mbak Juju nih mungkin punya pesan nggak sih gitu Mbak Juju ke masyarakat gitu agar masyarakat tuh bisa bersama-sama gitu jadi satu lah gitu untuk mewujudkan demokrasi atau pemilu yang inklusif dan respect gitu, menghormati ke hak setiap warga negara, entah dia disabilitas atau enggak gitu. Ada nggak satu pesan gitu buat masyarakat? Kalau saya berpesan sih, mari kita menjadikan pemilu ini pemilu yang inklusif. Inklusif dalam artian ini setara nggak hanya untuk teman-teman disabilitas dan setara juga untuk non disabilitas. Dan intinya semua manusia itu berpotensi untuk menjadi disabilitas. Mari untuk itu marilah kita bersama-sama membangun negeri ini menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi inklusif, setara gitu. Amin. Semoga didengar ya pesannya ini oleh masyarakat, oleh penyelenggara pemilu, dan kita akan melihat besok Mbak, insya Allah di 2029 pemilunya akan lebih baik lagi. Amin. Dari penyelenggaraannya dan juga tentunya lebih equal gitu untuk disabilitas juga gitu. Amin. Nah, tadi kan kita ngomongin pemilu banyak nih Mbak. Mungkin terakhir nih Mbak, saya pengen tahu nih Mbak, kalau misalnya kita mau tahu nih soal Sabda gitu, mungkin bisa Instagramnya atau apa gitu kalau mau tahu kegiatan Sabda. Lupa gitu. saya. Ada juga sih. Iya, ada yang bisa dicek. Ada tapi ya sosial medianya ada gitu ya. Ada sosmednya ya. Oke, teman-teman nanti juga bisa tuh kalau mau tahu soal Sabda Jogja gitu ya. Itu bisa follow di sosial medianya, Instagram, Facebook ada. Ya, gitu ada. Okay. Ada lengkap. Nah, sahabat Bawaslu, pemilu yang inklusif bukan sekedar menyediakan fasilitas, tetapi memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Hak memilih dan hak untuk dipilih merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Karena demokrasi yang kuat lahir ketika tidak ada satupun suara yang tertinggal. Terima kasih pada narasumber kita Mbak Juju atas kedatangannya, atas ilmu yang bermanfaat luar biasa. Kita ketemu lagi di kesempatan. Saya Hastio undur diri, sampai jumpa pada podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Demokrasi berikutnya. Jaga suara, wujudkan demokrasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.